Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya berkaitan dengan kuliah internasional Human Rights. Kali ini saya akan berbicara berkaitan dengan pengantar berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya yang membahas tentang mengatasi kendala kategorisasi melalui implementasi. Seperti itu. Oke, baik. Eh, Pada tanggal 10 Desember ya tahun 2008, jadi Majelis Umum PBB ini mengadopsi secara konsensus protokol opsional untuk Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya yang membuka jalan bagi pengaduan individu tentang hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap negara-negara para pihak. Nah, sekarang tampaknya memang menjadi waktu gitu ya yang tepat untuk merenungkan mengapa butuh waktu yang lama gitu ya untuk perkembangan ini yang terjadi begitu. Protokol itu akan dibuka untuk diratifikasi oleh negara-negara para pihak pada tanggal 24 September 2009, yang sebelum harapan itu diletakkan pada protokol opsional untuk menyampaikan implementasi hak ekonomi, sosial dan budaya yang lebih baik, ada kebutuhan untuk meredam harapan itu dengan mengacu pada beberapa realitas masa lalu. Nah, pada saat yang sama itu ada sebuah optimisme gitu ya yang luar biasa bahwa kewajiban hak ekonomi, sosial dan budaya itu tidak dapat lagi diabaikan gitu ya oleh banyak negara. Kemudian uh, sebagai pengantar subjek hukum hak asasi manusia internasional, karena studi hak ekonomi, sosial dan budaya ini sekarang sangat luas dengan fokus yang kuat pada sejumlah bidang substantif yang karena keterbatasan ruang itu sudah diabaikan, maka pertumbuhan penelitian tentang dan studi tentang bidang ini itu sangat luas gitu ya. Kemudian konteks historis perkembangan hukum HAM itu tempat saya gitu ya, tempat saya untuk memulai tentang penelitian. Oleh karena itu menjelaskan hambatan atau keraguan di dalam praktek banyak negara dengan harapan bahwa jurisprudensi dan praktek dari belahan dunia ini akan memicu antusiasme untuk reformasi hukum domestik. Seperti itu. Jadi penjelasan saya ini tentang isi dan implementasi hak ekonomi, sosial dan budaya sepintas dan singkat gitu ya. Kemudian untuk alasan yang sama, diskusi tentang sistem perlindungan regional hak ekonomi, sosial dan budaya itu sudah diarahkan ke satu-satunya contoh gitu ya, di mana dikotomi antara hak sipil dan hak politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya itu tidak ada begitu. Kemudian pembahasan tentang penegakan hukum domestik ini melalui justiciability ini juga sebenarnya condong gitu ya ke kasus-kasus dari negara-negara yang sudah mulai melindungi hak ekonomi, sosial dan budaya. Nah, di sini pun juga jangkauannya sudah luas, tetapi meluas ke pengalaman ke beberapa negara. Ada sejumlah negara yang meskipun telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya ini, hak yang terkandung di dalamnya ini sebagai hak asasi manusia yang sesungguhnya, tetapi hak-hak yang harus diwujudkan juga begitu ya. Nah, untuk memahami mengapa kewajiban itu diabaikan dan hak itu dikesampingkan, maka pemeriksaan terhadap perkembangan historis HAM ini memberikan beberapa penanda. Nah, sementara Perang Dingin memiliki peran di dalam pengembangan hak sosial, ekonomi dan budaya, Franklin D. Roosevelt ini yang pada tahun 1941 ini merumuskan 4 kebebasan, di mana kebebasan dari keinginan adalah sesuatu yang jika diterjemahkan gitu ya ke dalam istilah universal, berarti pemahaman ekonomi yang akan menjamin setiap bangsa kehidupan yang sehat dan damai bagi penduduknya dimanapun itu gitu. Nah, jadi tidak diragukan lagi bahwa kebebasan itu sampai kepada Komisi HAM PBB yang pada awalnya diberikan tugas pada tahun 1947 bersamaan dengan penyusunan
DUHAM atau UDHR. Nah, untuk menyusun kovenan internasional. Nah, kovenan dan deklarasi ini harus disampaikan gitu ya kepada Majelis Umum PBB secara bersamaan. Namun polarisasi dunia ini akibat perang dingin ini memiliki dampak yang memiliki pengaruh besar. Maka hal ini mengakibatkan penyusunan kovenan ini menjadi sulit gitu ya, karena Komisi HAM PBB ini menyiapkan teks yang sejajar dengan UDHR. Nah, pada tahun 1952 Majelis Umum ini memerintahkan Komisi HAM untuk menyiapkan 2 kovenan karena mereka ini menyerah pada tekanan-tekanan negara-negara anggota PBB yang sifatnya liberal dan berhaluan menuju ke barat gitu ya. Nah, hasilnya adalah ketentuan HAM ini terbagi menjadi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya atau yang disebut dengan ICESCR, meskipun niat awalnya adalah hanya memiliki satu. Nah, kedua kovenan ini dan UDHR ini sering disebut dengan Piagam Hak Internasional. Proses penyusunan dan pengesahan yang panjang ini menunjukkan keengganan negara ini untuk mengizinkan kekuasaan kedaulatan mereka ini dibatasi oleh kewajiban hak asasi manusia. Nah, Komisi HAM ini menyerahkan 2 rancangan kovenan kepada Majelis Umum PBB di tahun 1994. Jadi Komite ketiga ini membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade untuk meninjau rancangan teks ini gitu ya, dan versi finalnya diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1966. Kemudian 19 tahun setelah penyusunan dimulai. Kemudian butuh 1 dekade lagi sebelum kovenan itu mulai berlaku pada tahun 1976. Seluruh proses pembentukan Piagam Hak Internasional ini berlangsung hampir 30 tahun secara total gitu ya sebelum selesai. Nah, selain itu dibutuhkan waktu 33 tahun lagi untuk memberi pihak untuk kesempatan untuk meratifikasi protokol opsional yang mengizinkan pengaduan individu untuk diajukan untuk diadili di tingkat internasional. Nah, di samping waktu yang dibutuhkan di dalam proses penyusunan konteks Piagam Hak Internasional, perbandingan antara kedua kovenan itu tadi sudah menyebabkan pergeseran yang tetap selama bertahun-tahun ya di dalam pemahaman penuh tentang perlindungan semua HAM. Nah, hak sipil dan politik itu sayang disebut sebagai generasi pertama. Generasi pertama HAM, sementara hak ekonomi, sosial, dan budaya itu disebut generasi kedua. Nah, yang disebut generasi ketiga ini mengacu pada hak kolektif seperti hak untuk pembangunan misalnya. Nah, nomenklatur ini itu sangat disayangkan gitu ya, karena berdampak pada prioritas hak, satu hak di atas yang lain dan merugikan semua HAM. Jadi bahasa itu tadi sudah dikaitkan gitu ya. Dikaitkan oleh yang namanya Karel Vasak, dan ada 2 komentator lainnya yang mengkritik kesimpulan ini, yang ketika mereka menganalisis sejarah HAM, sejarah perkembangan HAM ini di tingkat nasional tidak memungkinkan gitu ya untuk menempatkan kemunculan berbagai HAM ke dalam tahap-tahap yang jelas. Upaya untuk melakukannya di dalam hal apapun ini akan membuat perlu untuk membedakan juga ya antara hak sipil, antara hak politik gitu ya, karena hak politik ini diterima sebagai HAM yang jauh lebih lambat daripada beberapa hak sipil. Di beberapa negara bahkan lebih lambat daripada hak ekonomi dan sosial. Kemudian Vasak ini memberikan klasifikasi gitu ya, meskipun berguna di dalam cara kategorisasi akademis yang sifatnya abstrak, ini juga mengandung refleksi yang tidak akurat dari perkembangan historis HAM internasional, di mana niat awalnya itu adalah agar satu kovenan ini mendukung satu deklarasi universal sejak tahun 1947. Nah, agar adil terhadap Karel Vasak, bahasa generasi ini dianut oleh negara-negara yang mencari klarifikasi yang rapi yang membenarkan kurangnya perlindungan mereka terhadap semua HAM untuk semua orang, dengan demikian melanjutkan pertempuran palsu gitu atas perang yang sudah lama berakhir. Nah, kemudian pada tahun 1993 deklarasi Wina dan program aksi ini berusaha untuk mengkoreksi kesalahan persepsi ini dengan
menyatakan kembali niat awalnya bahwa semua HAM ini bersifat universal, tidak dapat dibagi-bagi, saling bergantung, saling terkait. Nah, hal ini juga sudah saya jelaskan ya di part sebelumnya di video YouTube saya. Kemudian setiap pembahasan tentang HAM tentu saja ini membawa kita pada perbandingan antara ICCPR dengan ICE-SPR untuk menggambarkan letak hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tepat, begitu. Jadi kedua kovenan internasional itu tadi memang memiliki persamaan dan perbedaan di dalam bahasa yang digunakan untuk menyatakan perlindungan. Jadi keduanya ini menggunakan bahasa yang sama persis pada paragraf pertama dari pasal pertama yang mengakui hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, namun kalau kita lihat di pasal 2-nya, paragraf 1 ini sudah jelas berbeda gitu ya, di mana ICCPR ini mewajibkan setiap negara pihak untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang tercantum di dalam kovenan. Nah, sementara ICE-SCR ini mengizinkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah gitu ya, untuk semaksimal mungkin berkaitan dengan sumber daya yang tersedia untuk mencapai secara progresif realisasi penuh hak-hak tersebut. Jadi terdapat sedikit keraguan di dalam perlindungan ICCPR, dan sementara ICE-SCR ini mengizinkan realisasi progresif yang bergantung pada sumber daya negara. Ya, memang bahasa normatif ya, norma ICE-SCR ini sangat luas gitu ya, dan menghadirkan tantangan ketika ada upaya untuk menerapkannya sebagai prinsip hukum. Nah, sementara Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ini sudah menjelaskan bahwa negara pihak itu tidak boleh mengandalkan kurangnya dana sebagai alasan untuk tidak melakukan apapun guna melindungi hak ekonomi, sosial, budaya. Nah, sebagian besar negara ini mengambil pendekatan bahwa hak ini bukanlah hak yang sebenarnya karena tidak dapat diadili. Nah, hal ini itu memicu pendapat bahwa hak ini itu disebut sebagai hak generasi kedua. Jadi pertanyaan tentang dapat tidaknya diadili nanti akan saya bahas setelah ini. Jadi salah satu argumen untuk tidak dapat dibenarkannya hukum didasarkan pada doktrin pemisahan kekuasaan di dalam negara demokratis, di mana pengadilan itu tidak berwenang untuk campur tangan ke dalam ranah legislatif yang membuat kebijakan bagi negara. Jadi jika pengadilan ini memutuskan kebijakan mana yang lebih tepat atau berapa banyak uang yang harus dialokasikan untuk program negara, maka hal itu akan melanggar doktrin pemisahan kekuasaan. Kalau menurut alasan ini pengadilan itu tidak cocok dan mungkin tidak terlatih gitu ya untuk melaksanakan fungsi ini. Nah, argumen tadi itu berlanjut bahwa pengadilan lebih cocok untuk melindungi hak sipil dan politik, di mana negara ini memiliki tugas negatif seperti mengizinkan kebebasan berbicara atau hak untuk berdemonstrasi. Jadi dalam kasus apapun, orang-orang yang dipilih secara demokratis di badan legislatif ini bertanggung jawab atas kebijakan negara, bukan hakim yang ditunjuk untuk jabatan mereka gitu ya, menurut para pendukungnya. Jadi di dalam hak ekonomi, sosial, budaya, negara memiliki tugas positif gitu ya untuk bertindak, dan tindakan tersebut kemungkinan akan merugikan. Di dalam menanggapi argumen-argumen yang seperti itu, penting gitu ya untuk dicatat bahwa negara ini memiliki kewajiban untuk bertindak secara positif dan tidak selalu negatif di dalam kasus-kasus sipil dan politik, ketika negara ini melindungi hak-hak yang melindungi hak-hak orang yang ditahan misalnya kasus pengadilan ini dapat memerintahkan negara untuk mengeluarkan uang untuk mengizinkan terpidana mengakses koran atau buku saat dia di penjara misalkan. Ya, memang semua administrasi peradilan ini membutuhkan biaya gitu ya, karena pengeluaran yang diperlukan itu karena dianggap sebagai ciri negara yang demokrasi. Jadi ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat ini memerintahkan agar putusannya di dalam Dewan Pendidikan ini diberlakukan, ada divisi lintas udara ke-101 dari Fort Campbell, Kentucky ini dikerahkan ke bagian Arkansas. Kemudian
ada pertanyaan, apakah pengeluaran ini merupakan campur tangan pengadilan di dalam urusan cabang pemerintahan yang lain? Nah, berarti mengenai masalah kompetensi hakim itu ada banyak contoh di mana kurangnya pengetahuan tentang masalah substantif di pengadilan itu diatasi dengan kehadiran saksi ahli dan dari keuangan hingga teknologi antariksa, dan itu tidak menghambat administrasi peradilan. Jadi fungsi peradilan itu adalah penyelesaian sengketa, dan sengketa seputar tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya itu tidak boleh dikecualikan dari proses peradilan hanya karena masalah di pengadilan itu tidak menjadi bagian dari silabus pelatihan hakim. Menyerahkan pertikaian ekonomi, sosial, dan budaya ini kepada koreksi diri yang sifatnya demokratis seperti yang kita lakukan ketika kita memilih pemerintah yang tidak kita sukai pada akhir masa jabatan 4 atau 5 tahun berdasarkan hak politik kita, sama saja dengan mengesampingkan penderitaan orang-orang yang kurang beruntung, terpinggirkan, dan rentan sebagai hal yang remeh dan tidak relevan bahkan. Nah, hal ini juga memiliki urgensi yang menuntut agar hak-hak tersebut diperhatikan tepat waktu. Nah, akhirnya mengenai pertanyaan tentang pemilu ya sebagai bagian dari demokrasi perwakilan, banyak negara tidak memilih mereka tetapi mengikuti prosedur pengangkatan yang ditetapkan, ya maka hal itu dibenarkan. Jadi apapun sifat prosedur pengangkatan itu, setelah selesai prosedur itu tadi memberikan legitimasi kepada hakim, perwakilan politik dan hakim masing-masing ini memiliki kompetensi yang berbeda, tetapi keduanya ini adalah pegawai negeri, meskipun yang satu lebih independen daripada yang lain. Jadi masing-masing memiliki peran yang berbeda terlepas dari penunjukannya, dan jika mereka yang terpilih gagal mengambil tindakan yang tepat, sistem penyelesaian sengketa yang dibayangkan ini melalui pengadilan dapat digunakan untuk memecahkan sebuah kerumitan begitu ya. Jadi harus diakui bahwa perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang aktif ini akan membutuhkan lebih banyak biaya karena persentase yang dibelanjakan untuk hak-hak tersebut saat ini sangat kecil begitu ya. Oleh begitu banyak negara pihak kepada ICE SCR. Nah, jadi di dalam beberapa kasus ada banyak orang yang mungkin harus diberikan hak tersebut. Prioritas atau urgensi saat ini mungkin tidak ada untuk menangani hal ini ya demi kepentingan publik. Ketika hal tersebut disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil di negara-negara tersebut, misalnya pajak yang lebih tinggi muncul. Namun contoh-contoh terkini tentang penggunaan dana pembayar pajak untuk menopang perusahaan swasta yang gegabah secara finansial ini menunjukkan bahwa jika ada kemauan politik, negara pihak ini akan menggunakan sumber daya pembayar pajak untuk membenarkan kepentingan publik, namun tetap mengabaikan hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi pembahasan lengkap tentang jenis tindakan ini akan saya bahas setelahnya. Kemudian terdapat perbedaan lebih lanjut gitu ya antara perlindungan hak-hak dalam kovenan internasional. Penyimpangan dari kewajiban ini diperbolehkan di dalam keadaan tertentu pada saat darurat yang dapat mengancam keberadaan negara berdasarkan ICCPR di dalam pasal 4-nya, yang hal ini dengan jelas mengakui perlunya menangguhkan beberapa hak di dalam keadaan khusus gitu ya sebagai kenyataan yang mungkin dialami oleh negara pihak. Jadi apapun keadaannya, penyimpangan dari kewajiban ICE SCR ini tidak diperbolehkan karena tidak ada ketentuan yang sebanding di dalam ICE-SCR. Nah, dengan kata lain, semua hak ekonomi, sosial, dan budaya itu selalu dilindungi di dalam semua keadaan. Nah, oleh karena itu persyaratan untuk melindungi hak-hak di dalam ICR ini dalam hal ini jauh lebih tinggi begitu. Kemudian tinjauan sepintas berkaitan dengan hak-hak substantif di dalam ICSCR itu memang diperlukan gitu ya. Jadi ada ketentuan yang sifatnya tumpang tindih dalam ICCPR dan di dalam ICESCR. Jadi kedua kovenan itu tadi menangani hak-hak serikat pekerja di dalam pasal 22 ICCPR dan pasal 7 ICESCR. Nah, selain itu organisasi perburuan internasional ini juga memberikan perlindungan sejumlah hak yang terkait dengan
pekerjaan dan kondisi kerja berdasarkan hak-hak budaya. Sekolah untuk etnis minoritas ini dilindungi di dalam keduanya. Jadi pasal 18 ICCPR paragraf 4 dan 27 dan pasal 26 ICSCR ini berdasarkan pasal 6 ICCPR-nya menurut interpretasi yang lebih liberal tentang hak untuk hidup, hak itu tadi untuk mencakup tingkat penghidupan minimum yang memerlukan hak yang dilindungi di bawah ICSCR. Perlu dicatat bahwa konvensi hak-hak anak atau CRC yang sekarang dengan 193 negara pihak memberikan perlindungan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di dalam dokumen yang sama. Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan 180 negara pihak di dalamnya ini memberikan kontribusi serupa di dalam melindungi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi perbedaan utama antara perlindungan di dalam kedua kovenan itu tadi adalah bahwa norma-norma ICCPR ini menciptakan penghormatan terhadap hak-hak yang biasanya berdasarkan sanksi hukum. Jadi norma-norma tadi terkadang digambarkan sebagai mutlak atau sifatnya langsung gitu ya. Norma-norma tadi dapat diadili gitu ya di pengadilan negara pada pihak, dan karena merupakan hak-hak yang sifatnya negatif begitu, maksudnya yang membawa hal-hal negatif, norma-norma itu tadi tidak memerlukan biaya banyak gitu ya, sebagaimana yang dijelaskan. Kemudian penting dari ICCPR adalah bahwa protokol opsional yang mengizinkan pengaduan individu dari negara pihak itu dibuka untuk ditandatangani sekitar 43 tahun yang lalu, dan mulai berlaku 33 tahun yang lalu pada saat itu ya, bukan dihitung mulai dari sekarang. Nah, di sisi lain perbedaan antara perjanjian tersebut ini mencakup hak-hak yang dilindungi berdasarkan ICSCR ini harus dipenuhi melalui realisasi bertahap selama kurun waktu tertentu. Jadi pembenaran berlanjut bahwa hal ini itu bukanlah hak yang sebenarnya, tetapi lebih merupakan tujuan politik atau sosial, dan karenanya tidak dapat diadili. Ya, mereka mungkin lebih tahu ya gitu ya sebagai kewajiban positif bagi negara, dan sebaliknya diserahkan kepada organisasi atau kesejahteraan yang merupakan spesialis di dalam menangani masalah ini. Jadi di dalam hal ini negara itu mungkin menyediakan sejumlah dana kepada organisasi tersebut untuk membiayai penyediaan layanan. Kemudian berkaitan dengan skema piagam HAM internasional yang melindungi hak-hak tentang ekonomi, sosial, dan budaya, di mana pasal itu tadi dicantumkan gitu ya setelah singkatan dari instrumen itu tadi berkaitan dengan hak ekonomi. Yang pertama, hak ekonomi itu hak atas properti, itu tertuang di dalam pasal 17 ya, 17 dari DUHAM, bukan di dalam ICCPR atau di dalam ICSCR. Kemudian hak untuk bekerja itu berkaitan dengan konvensi hak-hak anak ke-23, itu ada di dalam ICSCR. Kemudian hak tentang atas jaminan sosial itu ada dalam UDHR pasal 23 ayat 3 dan pasal 25. Kemudian ada di dalam ICSCR pasal 9, dan konvensi hak anak itu ada di dalam pasal 26. Kemudian ada hak sosial, ini berkaitan dengan standar hidup yang layak, ini ada di konvensi hak-hak anak di ayat 25, ada juga di ICSCR itu pasal 11 gitu ya. Kemudian ada juga di dalam konvensi hak anak di dalam pasal 27. Kemudian hak keluarga untuk mendapatkan bantuan ini ada di dalam ICESR pasal 10. Kemudian ada hak konvensi hak anak di dalam pasal 27. Nah, kemudian ada hak tentang budaya. Hak tentang budaya ini banyak sekali. Ada hak atas pendidikan, ini tercantum dalam UDHR pasal 26.
Di dalam ICESCR pasal 13 dan 16 juga ada, di dalam Konvensi Hak Anak di dalam pasal 28 dan 29. Kemudian ada berkaitan dengan hak untuk melestarikan identitas budaya kelompok minoritas. Ini ada di dalam Konvensi Hak Anak pasal 30 dan ICCPR pasal 27. Kemudian berkaitan dengan hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmiah. Ini juga ada di dalam Konvensi ICESCR pasal 15 ayat 1B. Kemudian hak untuk ikut serta di dalam kehidupan budaya itu ada di dalam Konvensi Hak Anak di dalam pasal 27 dan ICESCR pasal 15 ayat 1A. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan hak untuk mendapatkan manfaat dari kepentingan moral dan material itu di dalam Konvensi ICESCR pasal 15 ayat 1C. Jadi fungsi pengawasan baik ICCPR maupun ICESCR ini diserahkan kepada komite. Negara pihak ICESCR ini menyampaikan laporan kepada badan pemantau setiap 5 tahun. Jadi meskipun awalnya negara pihak di bawah ICESCR ini tidak melapor kepada komite itu tadi, tetapi kemudian Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, kemudian di dalam pemahaman banyak negara Soviet yang mendorong proses penyusunan ICESCR ini, penerapan hak-hak itu tadi akan berlangsung dengan cabutan internasional yang minim. Jadi di dalam laporan negara, kedua komite untuk ICESCR dan ICCPR ini mengandalkan memberi nama dan sebagai cara untuk mengkoreksi kekurangan di dalam suatu praktek negara. Kemudian Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ini sudah mengeluarkan pedoman pelaporan untuk membantu negara melakukan kunjungan lapangan, terlibat di dalam dialog konstruktif dengan negara para pihak dan mengeluarkan sebuah pengamatan akhir. Jadi banyak negara pihak itu tidak mau bekerja sama dengan komite di dalam dialog konstruktif, dan sampai Mei 1996 dan ada 97 laporan yang dari 88 negara dan 17 negara yang gagal menyerahkan satu laporan di dalam 10 tahun itu. Jadi artikulasi Badan Pemantau ICESCR ini mengenai isu yang lebih luas berkaitan dengan seluruh negara para pihak ini dipandang sebagai penafsiran yang berwenang atas kovenan, karena negara pihak ini mempertanggungjawabkan kemajuan yang sudah mereka capai. Nah, misalnya sifat kewajiban negara para pihak itu sudah saya bahas ya di dalam sudah dibahas, maksud saya bukan saya membahas, sudah dibahas di dalam komentar umum yang membahas tentang pelaksanaan hak berdasarkan pasal 2 di dalam ICESCR. Jadi ada kewajiban perilaku oleh negara pihak yang berarti bahwa negara pihak ini menjamin bahwa hak akan dilaksanakan tanpa diskriminasi. Kemudian ada juga kewajiban hasil di mana negara pihak ini berkomitmen untuk mengambil tindakan di dalam waktu yang cukup singkat, di mana langkah-langkah itu tadi disengaja konkret dan ditujukan untuk memenuhi kewajiban hal-hal yang seperti itu, untuk memenuhi kewajiban untuk mengambil langkah-langkah, semua langkah yang tepat yang diharapkan untuk diambil, termasuk tindakan legislatif. Kemudian komite ini menarik perhatian negara-negara pihak pada fakta bahwa kewajiban berdasarkan kovenan itu tidak terbatas pada penghormatan HAM-nya, tetapi negara-negara pihak ini juga sudah berjanji untuk memastikan dinikmatinya hak ini oleh semua individu di bawah yurisdiksinya mereka. Seperti itu. Kemudian perlindungan regional terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan hak sipil dan hak politik di dalam satu konvensi itu paling baik diilustrasikan di dalam contoh Piagam Afrika tentang HAM dan hak rakyat yang merupakan sistem regional termuda dan mulai berlaku pada tahun 1986. Di dalam dokumen ini itu tidak ada pemisahan hak menjadi hak sipil, hak politik di satu pihak dan hak ekonomi sosial budaya di pihak lain, tidak ada. Jadi hak atas martabat adalah hak yang hak yang bersifat lintas sektoral yang membuat semua hak ini saling terhubung dan tidak terputus.
Jadi ada juga perlindungan bagi kelompok seperti semua orang dan keluarga misalnya, yaitu tentang hak kolektif bersama dengan hak individu. Kemudian Komisi Afrika tentang HAM di dalam menjalankan peran interpretatifnya terhadap ketentuan Piagam Afrika ini memiliki pernyataan niat gitu ya, jelas untuk menegakkan semua hak yang tercantum di dalam Piagam Afrika, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dinyatakan di dalam pusat aksi hak sosial dan ekonomi dan pusat hak ekonomi dan sosial. Kemudian kasus ini muncul karena degradasi lingkungan akibat industri minyak di Ogoniland ya, yang diberikan oleh Presiden Abacha saat itu, di mana komisi mengatakan bahwa keunikan situasi Afrika dan kualitas khusus Piagam Afrika tentang HAM dan hak-hak masyarakat ini memberikan tugas penting kepada Komisi Afrika. Hukum internasional dan HAM ini harus sifatnya responsif gitu ya, terhadap keadaan Afrika. Ya, jelas tentang hak kolektif, hak lingkungan, hak ekonomi, sosial itu merupakan elemen penting gitu ya, hak asasi manusia di Afrika. Jadi Komisi Afrika ini akan menerapkan hak-hak yang beragam yang tercantum di dalam Piagam Afrika. Jadi komisi ini menyambut baik kesempatan ini untuk menjelaskan bahwa tidak ada hak di dalam Piagam Afrika yang tidak dapat diberlakukan. Ya, namun sebagaimana ditunjukkan di dalam paragraf sebelumnya, pemerintah di penjelasan sebelumnya, pemerintah Nigeria ini tidak memenuhi harapan minimum Piagam Afrika. Jadi ketika pengadilan Afrika untuk HAM dan hak-hak masyarakat ini mulai menyidangkan kasus-kasus di dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kemungkinan besar keputusannya ini pada kasus-kasus jenis-jenis yang seperti itu ya akan menjadi terobosan, mengingat luasnya rentang hak yang dilindungi oleh Piagam Afrika. Kemudian ketika prinsip-prinsip normatif perlindungan internasional atas semua HAM termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya ini dimasukkan ke dalam konstitusi suatu negara, maka para pendukung justisiabilitas tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya ini memiliki mekanisme yang efektif. Jadi contoh dari dua negara, satu negara yang memiliki ruang konstitusional, negara lain yang menyediakan ruang untuk litigasi. Ya, misalkan saya akan memberikan contoh pengalaman Afrika Selatan. Jadi sejak Afrika Selatan itu menjadi negara konstitusional, konvensi ini melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya beserta hak sipil dan politik. Jadi Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya itu sudah ditandatangani, tetapi Afrika Selatan itu belum menjadi salah satu dari 160 negara para pihak. Jadi pendekatan Mahkamah Konstitusi terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya itu sudah diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama oleh seorang komentator. Ya, jadi yang pertama itu adalah hak dasar yang tidak dibatasi oleh batasan sumber daya atau gagasan realisasi progresif dan mencakup tentang hak-hak sosial ekonomi anak, hak atas pendidikan dasar, dan hak sosial ekonomi tahanan dan narapidana. Kemudian kategori kedua ini mencakup hak akses atau hak setiap orang untuk memiliki akses terhadap perumahan, perawatan kesehatan, makanan, air, dan jaminan sosial yang layak. Tugas negara terbatas gitu ya pada pengambilan tindakan legislatif dan tindakan lain yang sifatnya wajar dalam sumber daya yang tersedia untuk mencapai realisasi progresif dari masing-masing hak ini. Kemudian kategori ketiga ini memberlakukan larangan terhadap negara ini berkenaan dengan hak atas tempat berlindung, karena tidak ada penggusuran yang boleh dilakukan tanpa perintah pengadilan, dan hak untuk tidak ditolak dari perawatan berkenaan dengan kesehatan darurat. Jadi jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dengan hak-hak sosial dan ekonomi ini pada awalnya ditetapkan di dalam 3 hal yang terkenal berkenaan dengan kewajaran. Jadi ada kasus-kasus yang berkaitan dengan Menteri Kesehatan saat itu, ada yang namanya KwaZulu Natal itu di tahun 98. Kemudian pemerintah
Republik Afrika Selatan, gitu ya. Ada juga yang berkaitan dengan ledakan besar di tahun 2001. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan kampanye aksi perawatin di tahun 2002. Jadi utama yang tampaknya menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi di dalam kasus-kasus ini adalah apakah kebijakan yang dipilih oleh lembaga-lembaga negara itu tadi dapat diharapkan secara wajar untuk memberikan hak-hak yang dimaksud, gitu ya. Jadi penghormatan yang diberikan kepada eksekutif dan legislatif, Mahkamah Konstitusi ini segera menyadari kerangka penyelidikannya terhadap kewajiban kebijakan negara. Nah, akibatnya terbatasnya dana, gitu ya, yang tersedia untuk perawatan yang menurut Mahkamah Konstitusi itu tidak termasuk di dalam lingkup hak atas perawatan darurat. Kemudian dikatakan bahwa pengadilan akan lambat, gitu ya, di dalam mencampuri keputusan rasional yang diambil dengan itikat baik oleh badan politik dan otoritas medis yang bertanggung jawab menangani masalah seperti itu. Di dalam kasus ini, Nyonya Grootboom dan anak-anaknya dan sejumlah tetangga yang terkena dampak serupa itu pindah dari rumah mereka, gitu ya, yang terendam banjir selama musim dingin yang diperuntukkan bagi perumahan murah, gitu ya. Jadi mereka ini diusir dari tanahnya ketika masalah tersebut dibawa ke pengadilan tinggi yang memenangkan mereka, begitu. Kemudian negara mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan ruang lingkup penyelidikan pengadilan di dalam standar kewajaran kebijakan negara di dalam konteks doktrin pemisahan kekuasaan. Jadi isi yang tepat dari langkah-langkah yang akan diadopsi ini terutama merupakan masalah legislatif dan eksekutif, namun mereka ini harus memastikan bahwa langkah-langkah yang mereka adopsi ini masuk akal, begitu. Nah, pengadilan yang mempertimbangkan kewajaran tidak akan menanyakan apakah langkah-langkah lain yang lebih diinginkan atau menguntungkan ini dapat diadopsi, atau apakah uang publik ini dapat digunakan dengan lebih baik, begitu. Kemudian pertanyaannya adalah apakah langkah-langkah yang telah diadopsi itu masuk akal. Nah, perlu untuk mengakui bahwa berbagai kemungkinan langkah-langkah dapat diadopsi oleh negara untuk memenuhi kewajibannya. Jadi banyak dari ini akan memenuhi persyaratan kewajaran. Nah, setelah terbukti bahwa langkah-langkah itu tadi memenuhi persyaratan ini, maka persyaratan itu terpenuhi, begitu. Kemudian sebagai pengadilan tertinggi di suatu negara, hal itu tadi menegaskan kembali bahwa mereka ini memiliki kewenangan untuk mengadili hak-hak sosial ekonomi, karena konstitusi ini memberikan kewenangan kepada mereka. Jadi dikatakan bahwa di dalam perdebatan seputar pemisahan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi ini berhak untuk memeriksa masalah ini bahkan jika hal itu memiliki implikasi finansial. Ya, kemudian mengulangi bahwa jika ia memerintahkan bantuan hukum kepada terdakwa, ya, maksudnya Mahkamah Konstitusi tadi sebagai hak sipil, maka hal itu juga akan memiliki implikasi finansialnya. Nah, hal itu tampaknya menjadi jawaban yang memadai bagi mereka, gitu ya, yang berpendapat bahwa penegakan hak sipil dan politik ini sebagai tugas negatif, tugas terhadap negara, gitu ya, yang tidak memiliki implikasi biaya seperti yang saya bahas sebelumnya. Nah, ini seorang komentator melihat dimensi politik dari perbuatan ini dengan jelas, gitu ya, sebagai hal yang mengutamakan kebebasan negatif dan ekonomi yang ada. Jadi Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa kewajaran ini dapat dinilai pada tataran penyusunan rancangan undang-undang dan pelaksanaannya, gitu ya. Jadi langkah-langkah legislatif itu sendiri tidak mungkin merupakan bentuk kepatuhan konstitusional. Jadi undang-undang saja tidak cukup, gitu ya. Jadi negara ini berkewajiban untuk bertindak untuk mencapai tujuan tersebut tadi. Masih diharapkan juga dan langkah-langkah
legislatif itu harus selalu didukung oleh kebijakan dan program yang tepat dan terarah gitu ya, yang dilaksanakan oleh eksekutif. Kemudian program itu tadi juga harus dilaksanakan secara wajar gitu ya. Jadi program yang wajar namun tidak dilaksanakan secara wajar itu tidak akan dianggap sebagai kepatuhan terhadap kewajiban suatu negara. Nah, Mahkamah Konstitusi ini juga menjelaskan bahwa mana kewajaran dengan mengkaitkannya dengan 3 nilai demokrasi, yaitu harkat dan martabat manusia, persamaan hak dan juga kebebasan di dalam Konstitusi Afrika Selatan. Kewajaran ini juga harus dipahami dalam konteks piagam hak secara keseluruhan. Hak untuk mengakses perumahan yang layak, yang dijunjung tinggi gitu ya, karena kita menghargai manusia dan ingin memastikan bahwa mereka ini terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, suatu masyarakat ini harus berupaya memastikan bahwa kebutuhan hidup pokok ini terpenuhi bagi semua orang jika masyarakat itu ingin menjadi masyarakat yang berlandaskan pada martabat manusia, kebebasan dan kesetaraan. Jadi tindakan tidak boleh mengabaikan derajat dan luasnya penyangkalan hak yang ingin diwujudkannya. Nah, mereka yang kebutuhannya ini paling mendesak dan yang kemampuannya untuk menikmati semua hak karenanya paling terancam, itu tidak boleh gitu ya diabaikan oleh tindakan yang ditujukan untuk mewujudkan hak tersebut. Ya mungkin tidak cukup untuk memenuhi uji kewajaran hanya dengan menunjukkan bahwa tindakan tersebut mampu mencapai kemajuan statistik dalam mewujudkan hak tersebut gitu ya. Jadi lebih jauh, konstitusi ini mengharuskan bahwa setiap orang itu harus diperlakukan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Nah, jika tindakan tadi itu meskipun berhasil gitu ya, secara statistik gagal menanggapi kebutuhan mereka yang paling berat gitu ya, tindakan tersebut mungkin ya tidak lulus uji. Jadi pemikiran yang umum tentang masalah kebijakan sosial adalah bahwa hal tersebut semata-mata merupakan fungsi legislatif dan eksekutif, dan pengadilan ini memiliki peran yang terbatas atau tidak sama sekali di dalam hal ini. Jadi Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa meskipun tidak ada garis tegas yang memisahkan peran antara legislatif, eksekutif, dan pengadilan satu sama lain, ada beberapa hal yang terutama berada di dalam ranah satu atau beberapa cabang pemerintahan dan bukan yang lain. Jadi semua cabang pemerintahan ini harus peka terhadap pemisahan ini dan menghormati. Namun tidak berarti bahwa pengadilan itu tidak dapat atau tidak boleh membuat perintah yang berdampak pada kebijakan. Ya, memang persoalan yang ada di Mahkamah Konstitusi itu bukanlah tentang apakah hak ekonomi dan sosial itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak gitu ya, tapi bagaimana hak ekonomi dan sosial itu dapat ditegakkan. Jadi kasus kebijakan pemerintah yang gagal menyediakan nevaripin, obat antiretroviral yang digunakan untuk mengurangi penularan HIV atau AIDS dari ibu ke anak dari semua fasilitas kesehatan negara, itu sedang di dalam pengawasan ketat berdasarkan hak anak untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, pemerintah mengajukan banding atas keputusan pengadilan tinggi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini memutuskan mendukung Treatment Action Campaign ketika memutuskan bahwa program pemerintah ini untuk mencegah penularan dari ibu ke anak yang sifatnya tidak masuk akal. Nah, Mahkamah Konstitusi di dalam perkara ini itu sudah menyadari perannya di dalam memutus hak sosial ekonomi di dalam konteks doktrin pemisahan kekuasaan ketika menyatakan bahwa pengadilan itu tidak cocok untuk mengadili masalah-masalah yang perintah pengadilannya dapat menimbulkan berbagai konsekuensi sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Jadi konstitusi itu lebih mempertimbangkan peran pengadilan yang terbatas dan terfokus, yaitu untuk mengharuskan negara ini mengambil tindakan yang guna memenuhi kewajiban konstitusionalnya dan untuk menilai kewajaran tindakan-tindakan tersebut. Penetapan kewajaran tadi itu sebenarnya dapat berimplikasi pada anggaran, tetapi tidak dengan sendirinya gitu ya, ditujukan untuk mengatur ulang anggaran. Jadi dengan cara ini fungsi yudikatif, legislatif, dan eksekutif ini mencapai keseimbangan yang tepat. Ya, jadi perkembangan jurisprudensi domestik di Afrika Selatan yang berdasarkan pada kewajaran kebijakan negara memiliki resonansi ya di dalam protokol opsional Kovenant Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya.
di mana berdasarkan ketentuan pemeriksaan komunikasi tadi disebutkan ketika memeriksa komunikasi berdasarkan protokol ini, komite itu harus mempertimbangkan kewajaran langkah-langkah yang diambil oleh negara para pihak. Kemudian di dalam melakukan hal tersebut, komite ini harus mengingat bahwa negara pihak itu dapat mengambil berbagai tindakan kemungkinan langkah-langkah kebijakan untuk pelaksanaan hak-hak yang tercantum di dalam suatu covenant. Kemudian di India, prinsip-prinsip arahan kebijakan negara di dalam konstitusi itu tampaknya menghalangi pengadilan gitu ya untuk meninjau tindakan negara terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Namun Mahkamah Agung India itu sudah memutuskan bahwa prinsip-prinsip itu tadi sangat penting gitu ya untuk menafsirkan isi hak-hak dasarnya. Mahkamah Agung itu sudah menggunakan hak sipil gitu ya, hak sipil untuk hidup, untuk menafsirkan hak ekonomi, sosial dan budaya. Ya, jadi Mahkamah Agung ini mengatakan bahwa hak-hak fundamental itu sendiri tidak memiliki isi yang pasti. Nah, sebagian besar hak itu tadi merupakan wadah kosong gitu ya, yang harus diisi oleh setiap generasi berdasarkan pengalaman mereka. Jadi pembatasan, pengurangan, pemotongan, bahkan pencabutan hak ini itu dalam keadaan yang tidak dibayangkan gitu ya oleh para pembuat konstitusi mungkin diperlukan. Jadi klaim mereka atas supremasi atau prioritas ini cenderung dikalahkan pada tahap-tahap tertentu di dalam sejarah bangsa oleh klaim moral yang terkandung di dalam bagian 4 yang berisi tentang prinsip-prinsip arahan kebijakan negara. Gitu ya. Kemudian dengan cara yang sama, hak untuk hidup mencakup hak untuk mendapatkan kebutuhan hidup dasar seperti gizi yang cukup, pakaian, fasilitas gitu ya. Kemudian di dalam hak tersebut itu ada hak orang lain juga yang harus dihormati seperti itu. Nah, kemudian sementara analisis historis menunjukkan adanya pemisahan yang jelas gitu ya pada garis ideologis antara negara-negara liberal barat dan negara-negara sosialis mengenai sifat dan perlindungan HAM bagi negara-negara untuk melanjutkan cara itu ya tidak hanya sia-sia gitu ya, tetapi juga tidak bertanggung jawab. Kemudian salah satu alasan pertumbuhan di dalam bidang ini adalah dampak dari tidak terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini lebih terlihat, dan PBB ini sudah menanggapi sejauh yang diizinkan oleh negara-negara anggotanya. Jadi tanggapan itu tadi sudah melalui tujuan pembangunan milenium yang baik, yang tujuannya pada kenyataannya ini mengabaikan tanggung jawab negara-negara pihak pada ICES CR yang mengandung kewajiban HAM internasional yang sudah diratifikasi oleh negara-negara pihak dan wajib untuk dijunjung tinggi. Jadi dalam upaya mencapai untuk tujuan, kegagalan negara-negara itu tadi untuk memenuhi kewajiban mereka itu tidak boleh ditolerir begitu ya. Nah, kemudian alasan lain untuk pertumbuhan ini adalah bahwa studi tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini harus menjadi studi interdisipliner di mana hukum ini hanya akan menjadi komponennya. Nah, banyak cabang ilmu lain selain hukum ini terus memberikan kontribusi besar gitu ya. Oleh karena itu seluruh pembahasan tentang justiciability ini harus dilihat sebagai salah satu wahana untuk penyampaian hak asasi manusia, tetapi bukan satu-satunya. Nah, pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi ini diperlukan untuk pemahaman yang lengkap tentang cara menangani hak-hak ini. Jadi para pembuat undang-undang itu perlu dididik gitu ya tentang cara yang lebih baik untuk memperkenalkan hak-hak melalui reformasi hukum. Jadi para demokrasi ini membutuhkan kewaspadaan oleh masyarakat sipil terhadap isu-isu akuntabilitas pemerintah, termasuk cara-cara di mana anggaran dirancang dan diprioritaskan. Seperti itu. Jadi saya sudah menyinggung tadi tentang protokol opsional ya, yang pada akhirnya akan
mengizinkan petisi individu dan kelompok kepada Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ketika mulai berlaku akan mengikuti jejak protokol opsional tentang Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik sekitar 33 tahun kemudian. Nah, hal ini akan menimbulkan pertanyaan ya tentang apakah semua upaya terbaik dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya itu sedang dilakukan untuk menciptakan kesetaraan dengan hak sipil dan politik, atau apakah isu hukumnya ini masih berputar di sekitar penegakan semua HAM. Ya mungkin sudah saatnya gitu ya hak ekonomi, sosial, dan budaya ini melepaskan kerumitan gitu ya, dan mengklaim tempat yang sah sebagai hak HAM di dalam sistem hukum dunia, melakukan sebaliknya gitu ya, yang berarti memberikan penghormatan kepada praktek negara yang sifatnya anakronistis yang sudah melampaui nilai atau tujuannya. Baik, terima kasih. Berikut adalah penyampaian saya berkaitan dengan International Human Rights. Nanti akan ada lanjut part berikutnya yang saya akan membahas tentang hak-hak perempuan di dalam hukum internasional. Materi ini akan sangat menarik. Nanti akan saya bahas di part berikutnya. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Taiwan.